Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan dalam Yohanes 14 ayat yang dalam kisah Rasul 4 ayat yang ke-12, Petrus berkata, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan dalam dalam kisah Rasul 16 ayat yang ke-31, Paulus berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap, selamat pagi bagi kita semuanya. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman, kekuatan doa akan senantiasa menyertai kita, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Saya masih tetap melanjutkan bagian yang kelima, janji Tuhan yang luar biasa untuk orang-orang yang berpuasa dengan benar. Kita tiba di ayat 12, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan orang yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Puji nama Tuhan. Dikatakan engkau disebut memulihkan reruntuhan yang sudah berabad-abad. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya janji Tuhan yang luar biasa untuk orang berpuasa ini, yang pertama dikatakan bahwa di ayat 12, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Jadi ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan mau memakai kita sebagai alat yang namanya alat itu berguna apabila sang pemilik mempergunakannya. Jadi misalnya saya menggunakan obeng itu tidak akan bisa bermanfaat tanpa ada sang pemilik atau yang menggunakannya. Demikian Tuhan menggunakan kita untuk membangun tembok yang berabad-abad yang sudah rusak, keadaan moral yang sudah rusak. Itu Alkitab katakan kita dipakai oleh Tuhan untuk membangun reruntuhan itu. Dari mulai kejadian bagaimana setan merusak kenyamanan daripada Adam dan Hawa, dan kemudian mereka diusir dari Taman Eden, dan kejadian pembunuhan yang pertama oleh Kain kepada Habel dan lain sebagainya. Jadi moral sudah runtuh dari sejak jatuhnya manusia ke dalam dosa, yaitu sejak setan menggoda manusia di Taman Eden dalam kejadian 3 itu, di mana manusia tertarik melihat buah yang dikatakan oleh Tuhan tidak boleh dimakan, tetapi Hawa memakan buah itu dan memberikan kepada suaminya sehingga mereka telanjang, dan dari situ mereka terusir dan tidak dapat diselesaikan oleh siapapun. Dan kemudian dikatakan bahwa secara moral bahwa kita akan dipakai oleh Tuhan untuk membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad itu. Jadi dalam doa dan puasa kita tidak hanya mengekang lapar, haus, dan lain sebagainya, tetapi juga kita membuka belenggu-belenggu kelaliman atau yang ada dalam hidup kita yang tidak sesuai dengan firman Allah, sebagaimana tujuan berpuasa yang disukai oleh Tuhan. Sehingga
ketika Tuhan memakai kita sebagai alatnya, memang kita sudah mengalami transformasi daripada Tuhan. Transformasi yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupan kita sebagaimana orang yang percaya. Dan Roh itu memimpin kita agar kita tetap berjalan di jalannya, dan Roh itu memenuhi kita agar kuasa yang begitu limpah, yang begitu hebat akan terus menyertai kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan itulah sebabnya kita sebagai alat di tangan Tuhan, mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan yang kedua dikatakan, aku akan membuat engkau melintasi, engkau akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Jadi memperbaiki dasar, kita tahu dasar itu sangat penting dalam sebuah pembangunan kehidupan rumah, ya. Kalau kita mau semakin tinggi sebuah bangunan, maka dasarnya akan semakin dalam, kita akan menggali supaya yang nantinya dasar itu mampu menopang bangunan yang kalau bangunan itu semakin tinggi, maka dasarnya akan semakin dalam, ditancapkan ke bumi. Dan Alkitab katakan bahwa engkau akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Jadi Tuhan pakai sebagai alat untuk memperbaiki dasar-dasar yang telah dibangun di dalam kasih Tuhan, di dalam kemurahan Tuhan, dalam kebaikan Tuhan. Jadi dasar itu kita katakan bahwa dasar yang harus kita miliki itu adalah dasar yang abadi, yaitu Yesus itu sendiri. Lalu yang ketiga dikatakan, engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus. Jadi ada hal-hal yang tidak menyenangkan, ya, tapi Tuhan akan memakai kita untuk menolong orang, ya, yang dalam frustasi, dalam keadaan tidak utuh, ya, dan bisa hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan itulah sebabnya kalau kita lihat jala yang robek di tangan seorang nelayan, kalau itu jala itu robek, kalau dia mau buang, maka selesailah jaring itu. Tapi kalau jaring itu diperbaiki, maka dia akan bisa lagi menangkap ikan. Demikian juga kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, kadangkala jatuh bangun dalam pengiringan ini kepada Tuhan, seperti tembok-tembok yang bolong, ya, yang tembus, yang tidak baik. Tetapi ketika diperbaiki dengan baik, kembali utuh, dapat dipakai sebagai alat Tuhan, ya. Kalau jala itu dapat dipakai kembali menangkap ikan, demikian juga manusia yang bobrok, manusia yang rusak, manusia yang tidak punya dasar, manusia yang telah runtuh itu, ketika kita diperbaiki oleh Tuhan, kita juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat di tangan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang terakhir kita katakan bahwa yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Jadi kalau ada tempat hunian enggak ada jalannya, ya, maka kita akan kewalahan masuk ke hunian itu. Dan Alkitab katakan bahwa dengan ayat 12 terakhir, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Jadi bagaimanapun cantiknya rumah, ya, cantiknya rumah, bahwa itu tidak akan bermanfaat kalau akses jalan tidak ada. Dan itulah sebabnya, atau akses jalan yang tidak baik, ya. Dulu ada di satu tempat di perumahan di sini,
yang akses jalannya sangat buruk dan orang tidak suka tinggal di situ. Tapi setelah jalan itu diperbaiki mulus, ya, orang berbondong-bondong untuk tinggal di situ. Yang tadinya rumah itu tidak seberapa harganya, tapi ketika jalan sudah diperbaiki, maka rumah itu harganya melonjak. Demikian kehidupan kita dikatakan oleh Alkitab bahwa ketika kita berdoa dan berpuasa, janji Tuhan itu bahwa kita akan memperbaiki jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Yesus adalah jalan untuk bisa masuk ke tempat hunian itu. Bukan berarti Yesus itu jalan yang rusak, bukan. Jangan dikonotasikan nanti jalan yang rusak. Jadi jalan itu harus diperbaiki. Jalan yang sudah benar itu, jalan yang lurus itu hanya Tuhan. Jadi jalan-jalan yang lain atau kepercayaan-kepercayaan yang lain atau hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus yang akan menuju kepada kehidupan atau menuju hunian yang abadi itu hanya ada pada Yesus. Percaya atau tidak, kita sebagai orang percaya bahwa satu jalan yang baik, yang indah, yang mulia, kata firman Allah, hanyalah Yesus untuk menuju hunian yang sudah disediakan bagi kita, yaitu surga yang abadi. Ketika kita berdoa dan berpuasa dengan benar, janji Tuhan kita bisa nikmati. Di sini saya mau katakan, bukan hanya saat di surga kita menikmati surga besar itu, tapi di bumi ini juga kita bisa menikmati surga kecil itu. Bayangkan kalau dalam sebuah rumah perang, tengkar terus satu hari, satu minggu, satu bulan, satu tahun, apa yang akan terjadi? Ada seorang ibu yang saya dengar di YouTube, ya, dia mempunyai 12 orang suami. Jadi kalau ada masalah sedikit saja, misalnya yang menurut dia tidak apa, itu langsung tidak langsung cerai, ya. Ini sesuatu yang sebenarnya tidak baik, ya. Kalau kita di orang percaya kan tidak bisa kawin cerai kan. Jadi kita harus dikatakan penuh dengan pengampunan. Kalau ada yang salah dibimbing, ya. Kalau ada yang tidak benar dibimbing, ya. Jadi sehingga tidak ada manusia yang sempurna, tetapi kalau suami istri itu harus saling mengingatkan satu dengan yang lain. Bukan tidak cocok lalu pisah, tidak cocok lalu pisah. Kita bersyukur bahwa iman kita mengajar sekali sampai maut memisahkan kita. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengajar dengan segala kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Dan Tuhan mau kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan jalan itu supaya hunian itu bisa dinyatakan. Jadi dalam kata yang singkat saya mau katakan, sebenarnya Tuhan mau katakan, aku mau menjadikan engkau berkat untuk menjadi alat di tangan Tuhan itu sendiri. Dan ketika kita mau merendahkan hati kita, berdoa dan berpuasa dengan benar di hadapan Tuhan, maka kita akan melihat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan akan kita nikmati dalam hidup ini. Sebagai pemimpin, sebagai umat, mari kita ambil waktu-waktu tertentu kita untuk berdoa dan berpuasa dan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kalau kita berdoa dan berpuasa, ingatlah kita mulai puasa kita dari mulai ayat yang ke-6 di ayat ini, 1 ayat 5 kita hindari supaya kita bisa menikmati yang terbaik. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih. Kami tetap percaya pada janji Tuhan yang begitu luar biasa di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami percaya kami akan menikmati ketika kami melakukan doa dan puasa dengan baik dan benar. Kami bersyukur Tuhan nyatakan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa agar Engkau Allah menyatakan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya,
ketika ada yang sakit, mari. Kalau engkau sakit, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu dalam nama segala sakit penyakit mereka, dalam nama Yesus perintah. Keluar, hancurkan dengan kuasa. Dan dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Terima kasih. Kalau ada yang mengalami pergumulan hidup, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Memang keadaan tidak baik-baik saja, apalagi hampir 18.000 nilai rupiah. Itu sangat menyesakkan bagi orang-orang yang menengah ke bawah. Tetapi kami tak percaya bahwa ada pemeliharaan Tuhan. Dan kau lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Pergumulan mereka, engkau menjadi jawaban dalam setiap persoalan kami. Dalam nama Yesus, engkau menolong sehingga setiap kami mengalami pertolongan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat kita melakukan aktivitas kita. Dan semoga Tuhan terus menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Mantap, mantap, mantap.